Kapan sih dok suami istri itu harus mulai konsultasi ke dokter? Kira-kira adakah tenggat waktunya gitu dok? Mungkin setelah berapa tahun menikah dia harus mulai konsultasi kalau belum punya momongan dok? Itu tadi dokter sudah sedikit menyinggung terkait penundaan kehamilan. Ini yang biasa terjadi pada ibu-ibu yang wanita karir ya. Assalamualaikum, halo sahabat IDI Mojokerto. Hari ini kita berjumpa kembali di podcast IDI Mojokerto yang akan membahas terkait dengan tips agar cepat hamil. Yang hadir di sini hari ini ada Dr. Ahmad Reza SPOG. Selamat siang dok. Siang. Oke, hari ini terkait dengan tips agar cepat hamil, kita akan mengupas apa-apa aja sih yang harus disiapkan ketika kita menjelang kehamilan, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi kenapa ada orang yang hamilnya cepat, ada juga yang lambat gitu ya. Oke, dok, saya mau bertanya, kapan sih dok suami istri itu harus mulai konsultasi ke dokter? Kira-kira adakah tenggat waktunya gitu dok? Mungkin setelah berapa tahun menikah dia harus mulai konsultasi kalau belum punya momongan dok? Ya, baik. Terima kasih Ketelian atas pertanyaannya ya. Jadi sahabat IDI Mojokerto, jadi sedikit penjelasan dari saya ya. Jadi mungkin kapan kita atau seorang pasangan itu mulai program hamil, begitu ya. Jadi kapan kita katakan seorang pasangan itu dikatakan belum berhasil hamil atau infertil ya. Dikatakan infertil itu jika sudah 1 tahun menikah dengan frekuensi hubungan suami istri yang teratur. Dalam hal ini teratur itu 2 hingga 3 kali seminggu dan tidak ada suatu keinginan untuk menunda kehamilan selama mereka menikah setahun itu. Jika masih belum berhasil maka dikatakan infertil atau belum berhasil hamil. Saat itulah kalau pasangan suami istri ingin program hamil dapat kita lakukan ya, seperti itu terlihat. Oke dok, jadi ternyata itu tadi dokter sudah sedikit menyinggung terkait penundaan kehamilan. Ini yang biasa terjadi pada ibu-ibu yang wanita karir ya. Di awal-awal menikah mereka biasanya mungkin mengkonsumsi obat KB kayak gitu ya dok ya. Nah supaya agak menunda kehamilan. Nah kayak gitu kira-kira apakah ada pengaruhnya ya dok ketika dia sudah siap untuk ingin promil? Ada hubungannya gitu nggak dok? Jadi memang sebenarnya ada hubungan. Jadi secara teoritis itu prosentase keberhasilan untuk hamil itu paling tinggi adalah 1 tahun pertama kehamilan. Jadi semakin kita menunda kehamilan apapun alasannya dan mungkin dengan menggunakan KB maka prosentase untuk hamil itu akan semakin menurun. Oleh karena itu akan jauh lebih baik bagi sahabat-sahabat IDI Mojokerto jika ingin hamil maka setelah menikah langsung hamil ya. Tidak jangan menunda ditunda, gitu ya. Jangan menunda. Kalau menunda maka persentase itu akan semakin menurun. Oke. Gitu terlihat. Kemudian dok, setelah setahun nih ternyata mereka belum punya momongan. Kira-kira pemeriksaan apa aja sih dok yang bisa dilakukan oleh mereka gitu dok? Nah ini yang paling penting karena selama ini para pasangan ini kalau mau program hamil tuh yang datang itu hanya istrinya. Padahal kita tahu bahwa untuk hamil itu berhasil hamil itu kan harus suami istri. Harus gitu suami istri. Nah ini kalau hanya istrinya saja, suaminya malu-malu ya tidak akan hamil ya. Nah betul dok. Oleh karena itu dua-duanya harus periksa. Apa yang diperiksa? Nah paling kalau suami itu paling gampang hanya periksa sperma. Jika spermanya normal, ada 3 parameter normal maka akan mudah untuk hamil. Sedangkan dari istri memang lebih banyak ya. Mulai bagaimana menstruasinya, apakah teratur atau tidak, salurannya, apakah salurannya baik, buntu atau tidak. Kemudian komponen hormonalnya baik apa enggak, normal apa enggak. Kalau semua itu normal, dari suami juga normal ya tinggal kita program, insya Allah akan lancar, lebih mudah untuk hamil. Karena seperti itu terlihat. Ya, betul. Jadi stigma yang selama ini misal ada suami istri yang lama mempunyai momongan pasti istri yang disalahkan. Nah, itu tidak benar ya dok ya? benar, ya. Oke. Nah kemudian dok, kalau ternyata sudah beberapa pemeriksaan dilakukan, kemudian alternatif apalagi dok supaya mereka segera bisa punya momongan gitu? Ya, jadi selain
konsumsi makanan yang sehat ya, satu. Kemudian ada satu lagi yang mungkin sedikit dilupakan oleh pasangan suami istri ini. Kadang-kadang suami itu kerjanya di luar kota, kemudian kembalinya ke rumah hanya akhir minggu karena jarak ya. Nah kalau gini bagaimana caranya hamil, kan sulit ya. Mengapa seperti itu? Karena istri ini kan masa suburnya dalam 1 bulan itu kan tidak lama, paling 5 hari sebulan ya. Nah kalau pada waktu masa subur suami sedang kerja luar kota, ya tidak akan hamil. Jadi harus ada suatu pengorbanan dalam arti waktu ya, dan bisa sering bertemu sehingga persentase keberhasilan itu akan tinggi. Oke. Ya, rasa itu. Jadi setelah pemeriksaan kemudian misal oleh dokter udah ditentukan ada beberapa alternatif untuk supaya bisa promil. Artinya juga harus ada komitmen ya dok ya, Komitmen untuk ketika sudah tahu ini masa subur ya harus dijadwalkan gitu ya dok ya. Oke. Nah kemudian dok, ini bisa mungkin dikasih penjelasan sedikit dok, apa aja sih biasanya alternatif untuk promil itu? Ya. Mungkin kan ada istilah bayi tabung Ya. dan yang lainnya gitu dok. Jadi promil itu setelah kita lakukan pemeriksaan ya, baru kita tentukan promilnya itu apa. Kalau kedua pasangan ini, suami dan istri normal semua, tentunya kita bisa mencoba cara biasa. Dalam arti pemberian obat, kemudian kita mengatur kapan hubungan suami istri. Ya itu yang paling mudah ya, paling dasar ya. Dari parameter suami normal, parameter istri normal, maka kita atur pemberian obat. Kemudian harapannya dengan pemberian obat kita atur hubungan suami istri kapan, pada waktu puncak kesuburan sehingga insya Allah bisa hamil. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada masalah maka kita akan naik dengan cara berbantu. Dalam arti bisa dengan cara inseminasi atau bayi tabung. Ini tergantung oleh apa? Dari suami tergantung dari spermanya, dari istri tergantung dari apa yang ditemukan di istri. Bisa karena usia, bisa karena ada masalah di sel telurnya atau apapun. Itu yang akan menentukan kita menggunakan program hamil yang mana. Cara biasa, cara berbantu. Cara berbantu ini bisa inseminasi, bisa bayi tabung. Itu dok ya. Oke dok. Nah terus kemudian mungkin bisa dibagi juga dok tips yang sederhana untuk pasangan baru yang baru menikah supaya mereka nanti juga segera dapat momongan gitu dok. Ya, jadi setelah menikah harapan saya itu dipersering pacarannya, ya. Jadi biasanya gitu, biasanya baru menikah sudah ingin program promil. Jangan dulu ya, dinikmati dulu menikahnya itu. Kalau perlu sering pacaran ya, diperbanyak pacarannya sehingga kemungkinan untuk hamil akan tinggi. Oke, enggak boleh stres ya. Nah, jangan stres ini juga macam-macam. Jangan sampai stres karena masukan dari keluarga, masukan dari orang tua, masukan dari tetangga. Sedang segera hamil. Ini tambah mengakibatkan stres. Di mana stres ini akan mempersulit kehamilan. Jadi dijalani aja dengan santai. Yang penting suami istrinya lancar ya, tidak ada masalah. Insya Allah hamil akan lebih mudah. Oke. Rasa seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Reza. Kebetulan Dokter Ahmad Reza ini beliau baru menyelesaikan konsultan fertilitas ya dok ya. Ya, Dokter mungkin bisa diinfo untuk teman-teman, dokter prakteknya di mana aja dok? Ya, saya praktek di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudoyosodo, Rumah Sakit Gatul, sama Rumah Sakit Citra Medika. Untuk hari-harinya dokter mungkin? Kalau di Rumah Sakit Wahidin setiap hari, pagi hari sampai ya. Kalau Gatul pun saya juga setiap hari, tapi siang ya. Kalau untuk Rumah Sakit Citra Medika hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, buat Sobat ID Mojokerto yang barangkali ingin konsultasi lebih lanjut terkait program kehamilan ini, silahkan langsung ke tempatnya Dokter Reza aja ya. Oke, terima kasih dokter untuk hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk seluruh Sobat ID Mojokerto yang menyaksikan. Assalamualaikum.